Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Melanjutkan materi yang kedua untuk setelah UTS ini, kita akan mempelajari mengenai turunan atau numerical derivative yang di sini menggunakan namanya metode finite difference approximation. Jadi nanti akan ada semacam pendekatan untuk mengetahui nilai turunan suatu fungsi. Jadi di sini tuh sudah dijelaskan akan ada di modulnya akan ada 3 metode yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini, yaitu ada namanya forward different approximation, backward different approximation, dan juga central different approximation. Jadi di sini cukup langsung, karena di sini nanti dari persamaan yang ada kita buat turunannya yang secara eksak itu berapa, kemudian kita akan menghitung turunannya yang menggunakan 3 metode ini, kemudian kita bisa bandingkan errornya seperti apa, dan kemudian kita juga bisa bandingkan error untuk tiap-tiap metode ini, dan mana nanti yang paling efisien bisa terlihat dari situ. Seperti itu. Di sini ada istilah yang baru, ada namanya H. Di sini H itu merupakan interval, jadi jarak antara satu titik dengan titik yang lainnya yang akan kita tentukan nantinya. Jadi kalau misalnya untuk yang forward di sini, berarti dia itu ketika kita mau mencari turunan pada titik x0, nah di sini kita menggunakan titik x00 ini dengan titik x0 plus H, yang H di sini merupakan tadi jarak intervalnya. Kalau untuk backward berarti menggunakan yang titik sebelumnya. Jadi di sini yang digunakan titik x0 dan x0 min h. Kemudian untuk yang sentral, nah di sini menggunakan titik yang ada di depannya x0 dengan jarak h dan menggunakan titik yang ada di belakangnya x0 dengan jarak h juga. Nah di sini ada rumusnya ada typo. Ini seharusnya 2h di sini rumusnya. Jadi f x0 plus h min f x0 min h per 2h. Karena jaraknya kan tadi kan ke depan 1H, ke belakang 1H. Jadi seharusnya pembaginya di sini itu adalah 2H. Nah, untuk materi kali ini memang cukup sederhana karena tadi itu cukup straightforward gitu ya. Dan selanjutnya kita akan coba di simulasinya. Yang pertama setelah membuat file baru, di sini kita akan import terlebih dahulu. Nah, di sini karena kita nanti akan ada turunan, kita juga menggunakan soal yang ada di modul, kita membutuhkan package math. Kenapa? Karena di sini kita akan menghitung trigonometri ya, karena soalnya ada sin di situ. Jadi kita import dulu math yang di sini merupakan package untuk yang trigonometri dan kawan-kawannya. Kemudian kita definisikan terlebih dahulu fungsi yang akan kita gunakan. Fungsi dari soalnya itu x sin x. Jadi kita namanya fungsi. Variabelnya kita pakai x, jangan lupa titik 2. Terus di sini ini cara penulisan fungsinya ya. X dikalikan dengan, nah di sini baru kepakai package-nya math.sin dikalikan dengan X. Nah, ini fungsi yang pertama. Kita kasih keterangan di sini. Fungsi asli. Nah, kemudian yang kedua, kita juga buat fungsi turunannya. Yang ini bisa kita kerjakan secara manual ya sebenarnya. Kita cari nilai fungsinya. Itu merupakan turunan dari X sin X adalah sin X plus X cos X. Kalau misalnya kita kerjakan dengan menggunakan turunan seperti biasa, U kali V begitu ya. U aksen V plus U V aksen. Jadi di sini U aksen 1 kali V, di sini juga ada sin X plus U V aksen. V aksen turunan dari sin cos. Nah, ini kita sudah buat dua fungsinya. Kemudian kita ingin menghitung
Misalnya nih pada angka berapa kita mau menghitung turunannya, kita anggap aja simbolnya kita pakai X0 begitu ya, kita anggap angkanya 3. Terus kemudian kita hitung sekalian nilai eksaknya, eksak turunannya itu berapa gitu ya kalau yang secara matematis. Jadi langsung aja di sini, oh yang ini nggak boleh sama fungsinya. Fungsi kita namain turunan gitu ya. Ya, yang sini turunan kita masukkan nilai X-nya X0. Nah, kemudian setelah kita hitung itu, kita masukkan nilai H-nya, kita anggap hanya kecil, 0,001. Nah, baru kita hitung untuk masing-masing fungsinya. Kalau misalnya turunan untuk yang forward tadi. Yang forward berarti dia di sini berarti fungsi, tadi kan kalau yang forward berarti X0 dan X0 plus H. Jadi di sini pertama yang X0 plus H dulu, karena ini yang letaknya ada di depan ya. Plus H dikurangi fungsi X0. Kemudian dia dibagi dengan nilai H-nya. Gitu. Kemudian untuk yang backward, nanti langsung di sini karena backward berarti dia X0-nya dulu dikurangi dengan X0 dikurangi dengan ini, tapi X0 min H. Min H, kemudian dibagi dengan H. Kemudian kalau untuk yang center, di sini, ya, berarti yang depan itu berarti X0 plus H. X0 plus H dikurangi yang belakang X0 min H. Kemudian dia dibagi dengan 2H. Kenapa 2H? Tadi kan jaraknya dia ke depan sama ke belakang itu 2H. Nah, setelah itu dihitung, kita tampilkan hasilnya. Pertama kita tampilkan dulu, di print dulu. Kita tampilkan di sini, kita tampilkan dulu hasil dari yang turunan eksaknya. Turunan dari eksaknya, dari yang eksak itu nilainya, dia nilainya berapa? Ini kita tulis tadi, kita pakai namanya eksak. Kemudian print lagi yang hasil 3 metode tadi. Tiga metode tadi kita pakai forward di sini. Forward, kemudian hasilnya kita namain tadi itu di F forward hasilnya. Kemudian kita juga hitung ini ya, apa errornya. Errornya di sini, jadi errornya itu misalnya kita namain forward error. Itu yang errornya terus ini tujuannya adalah untuk menghasilkan nilai absolut karena error itu tidak ada yang negatif. Kemudian di sini adalah df forward ini harusnya underscore minus exact. Nah, ini kita copy untuk menghitung yang backward dan center. Ini untuk yang backward.
backward, sama di sini center. Nah, udah, kalau misalnya sudah, kita coba running. Kita tunggu seperti apa hasilnya. Oh, ada yang salah. Oh, ada yang typo. Ini. Nah, ini sudah selesai cepat sekali karena prosesnya cuma penghitungan seperti itu aja. Nah, di sini bisa dilihat hasil dari eksaknya itu minus 2,8288. Kemudian untuk yang forward minus 2,83, backward minus 2,827, dan yang center minus 2,828. Nah, kalau misalnya bisa dilihat di sini kelihatan nih errornya dari yang forward, backward, dan center. Forward dan backward di sini hampir sama untuk nilai errornya, tapi ada perbedaan di bagian belakang. Kalau yang center, nah ini paling kelihatan nih, ada 10 pangkat minus 7, yang itu artinya sangat kecil sekali. Jadi dia lebih teliti, akurasinya lebih tinggi dibandingkan untuk yang forward dan backward. Nah, seperti itu.